Pak Prabowo sendiri sudah pernah menyampaikan dari tahun 2018 bahwa tahun 2030 Indonesia diprediksi. Tadi menurut saya bukan diprediksi, orang rencananya di sini jelas-jelas kok nih. Nih, agenda United Nations Agenda 21 True 2030. Mission goal. Ini misinya. Jadi ngapain? Ini bukan prediksi dan saya bukan peramal. Sudah ada semua, tinggal mau mempersiapkan diri atau tidak. Bagaimana kita mempersiapkan diri ke depan supaya jangan terkaget-kaget. Jadi solusinya tetap pegang uang cash atau gimana? Oh, untuk menghadapi ke depan. Jadi gini, sekarang mulai persiapkan lahan untuk bisa menyiapkan pangan mandiri. Yang kedua, ya tentunya batasi jumlah uang yang ditaruh di ATM. Di ATM, saya mau bilang di ATM aja. Yang bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita terbiasa semuanya transaksi semua digital. Apa kita perlu push lagi peredaran uang kertas? Gimana solusinya? Saya akan kembali dulu yang tadi yang di blackout di Bali ya. Blackout itu adalah proses uji coba. Uji coba terhadap persiapan sistem kendali listrik yang akan dikontrol oleh quantum computing, sistem komputer kuantum, di mana yang terhubung dengan internet, di mana nanti contohnya setiap mobil yang jalan itu kan terhubung dengan internet, dia bisa stop. Itu. Terus juga transaksi finansial juga bisa di stop karena sistem tadi. Jadi makanya semua digiring menggunakan listrik supaya tersentralisasi, karena kalau sudah tersentralisasi maka dengan begitu mudahlah suatu negara dilumpuhkan. Kalau sudah lumpuh, nah sekarang apa? Lu mau apa? Ya gue minta begini. Itulah kenapa Pak Prabowo sendiri sudah pernah menyampaikan dari tahun 2018 bahwa tahun 2030 Indonesia diprediksi. Tadi menurut saya bukan diprediksi, orang rencananya di sini jelas-jelas kok nih. Nih, agenda United Nations Agenda 21 True 2030. Mission goal. Ini misinya. Jadi ngapain? Ini bukan prediksi dan saya bukan peramal. Sudah ada semua, tinggal mau mempersiapkan diri atau tidak. Bagaimana kita mempersiapkan diri ke depan supaya jangan terkaget-kaget. Nah, kelemahan daripada orang-orang yang sekolah empirik, saya juga sekolah, itu adalah pemahaman kita dibatasi hanya kepada yang sudah pernah terjadi, dituliskan, lalu itu menjadi data, lalu kita sebut referensi. Makanya dalam perdebatan orang akan selalu bilang mana datanya. Sementara penjahat ini, orang yang berencana jahat selalu 1, 2, 3 step ahead. Sehingga kita selalu terlambat. Begitu kejadian, ditulis data, dipelajari, didiskusikan panjang lebar. Dia lari terus. Itu yang terjadi selama ini. Gitu. Makanya kita perlu membangun kesadaran supaya kita mampu melihat udang di balik batu dari setiap satu peristiwa menuju ke peristiwa yang lain. Apa yang diomongin pemimpin, jangan ditelan mentah-mentah. Apa yang diomongin pejabat, jangan ditelan mentah-mentah. Apa yang juga disampaikan di media, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi selidiki, ono opo yo, apa tujuan dia ngomong begini ya? Karena apa? Makanya di dalam dunia hukum, setiap orang melakukan kejahatan, selalu timbul perdebatan. Karena apa? Masing-masing menyembunyikan nawaitunya atau niatnya yang disebut dengan modus operandi. Modus operandi adalah motif drama kejahatan. Jadi kenapa orang selalu saling berdebat ini? Karena ingin menutupi drama kejahatan yang sudah dia lakukan. Gitu. Makanya pakai kuasa hukum, pakai ini, pakai itu. Untuk menutupi supaya apa? Supaya drama kejahatannya tidak terbongkar. Jadi begitulah. Jadi solusinya tetap pegang uang cash atau gimana? Oh, untuk menghadapi ke depan. Jadi gini, sekarang mulai persiapkan lahan untuk bisa menyiapkan pangan mandiri. Yang kedua, ya tentunya
batasi jumlah uang yang ditaruh di ATM. Di ATM, saya mau bilang di ATM aja. Nanti bank tersinggung. Ya, wah, memicu ras. ATM. Kenapa kita boleh berhak menyampaikan ini? Karena ini adalah untuk keamanan kita. Saya menghimbau untuk keamanan pribadi. Jangan sampai ketika listrik dipadamkan, Anda tidak bisa bisa berbelanja karena tergantung kepada itu. Ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, begitu sudah listrik nyalain, tiba-tiba, loh kok nggak ada? Ya karena apa? Karena yang di dalam yang kita lihat bukan kertasnya masih ada, cuman kita bermain dengan digit. Angka gitu. Iya, error. Bagaimana kita bisa membuktikan? Dia punya digitalnya presisi atau exactly dengan jumlah yang ada, kan sulit. Di situ nanti kelemahan kita, ya. Dan termasuk nanti sertifikat. Di data ini sudah bukan punya ibu, mati. Ya. Enggak punya. Ya tapi maaf ini kan. Ya udah nanti mereka akan berkira gini. Ya udah kalian coba gugat aja di pengadilan dulu. Prosesnya panjang, nggak selesai-selesai sementara rumah kita disita atau rumah kita ini. Nanti permainan hukum demi hukum, drama demi drama akan terjadi, dan tangis demi tangis akan terjadi. Kita lihat aja. Sesuai slogannya mereka dong, you will own nothing and you will be happy. Ya, you own nothing but you get happy. Iya. You get happy menurut dia. Ya, itu iming-iming. Jadi kita jangan gampang digratisin, gampang diiming-iming, diberikan ilusi. Semua yang kita rasakan selama ini adalah diberikan ilusi. Contoh yang paling gampang lah. Sudah berapa tahun didengung-dengungkan itu namanya menuju Indonesia emas tahun 2045. Ini yang ngomong sadar nggak sih? Ini orang-orang yang ngomong ini, boleh saya tahu nggak dari mana kalian bisa mengatakan bahwa menuju? Kan dari sana juga, dari blueprint yang diberikan oleh the ruling system ini. Sehingga mereka menyebutkan itu, bonus demografi. Dari katanya aja udah bisa ketahuan nih, bonus demografi. Ini bukan pemikiran bangsa Indonesia. Mau berapapun penduduknya, kalau Tuhan lahirkan di dunia, maka Tuhan akan berikan penghidupan pada ini. Cuma persoalannya, sistem itu tidak menginginkan orang yang tidak punya. Menyuruh orang bersaing supaya yang tidak bisa bersaing get out. Tidak seperti itu. Sejatinya pemerintah itu memperlakukan rakyat. Pemerintah harus memperlakukan rakyatnya seperti dia sedang menjaga anak-anaknya. Yang pandai, yang kurang, semua diayomi dan semua diperlakukan sama. Tapi kan nggak begitu ya Pak ya. Terus kita kan kayaknya jadi targetnya mereka gitu. Kenapa sih selalu Indonesia lagi gitu? Kayak kemarin ya kan BG datang dengan mau kasih program-programnya, vitamin buat ibu hamil lah, ngurusin ibu hamil segala gitu kan. Kenapa sih harus Indonesia lagi gitu? Kenapa kita gitu? Sebenarnya pertanyaan ini harus kita tanya sama yang punya, yang sekarang jadi kepala pemerintahan. Kenapa? Ya karena kita sudah menyerahkan, sudah mewakafkan kekayaan bangsa ini kepada mereka. Lewat apa? Ngutang mulu. Nah itu, ngutang mulu. Jadi pertanyaannya, masih berdaulatkah bangsa ini? Tidak. Kenapa tidak? Yang terlihat, datang, diterima, presiden bukan, jadi sekarang akhirnya orang bilang apa? Terserah gue mau dapat uang dari mana, yang penting gue kaya, gue bisa jadi dihormatin. Nah, dia kan punya julukan sebagai filantropi. Iya. Atau istilahnya dermawan. Itu kan julukan yang diberikan, padahal apa yang terjadi sebenarnya ada permainan hal-hal yang kurang benar, sehingga dia mengumpulkan uang, makanya mereka punya foundation. Karena ini adalah kelanjutan daripada yang seperti Rockefeller Foundation itu. Jadi istilahnya menyembunyikan pembayaran pajak di yayasan, lalu mereka berderma. Mereka juga yang menyebut memberikan terminologi filantropi aja, mereka juga ikut-ikutan ada di sini. Gitu. Bahkan di perusahaan ada namanya CSR dan sebagainya untuk menutupi mulut masyarakat supaya jangan komplain terhadap limbah dan sebagainya. Jadi ini
ini apa kayak center class lah. Tapi sebenarnya dia bukanlah orang yang apa ya, sincere. Bukanlah orang yang diinikan. Dia hanya memanfaatkan ketidakberdayaan kita untuk selalu mengikuti itu. Inilah risiko daripada kalau kita menjadi bangsa yang membiarkan dirinya seperti kerbau dicucuk hidungnya. Mengikut terus kemana, ya, walaupun dibuang ke jurang. Harusnya tidak demikian. Dan ini bisa kita selesaikan kalau kita kompak. Pertanyaannya, masih mungkinkah kita kompak? Tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Mereka sudah membuat klaster-klaster. Ekonomi kelas atas, menengah, bawah. Sekarang mulai terjadi gap yang lebar antara atas dan bawah. Karena kelas menengah, ekonomi menengah sudah mulai turun ke bawah. Itu ibarat meja. Kalau kakinya dipotong, maka meja ini yang atas pun jatuh. Jadi kelas atas pun nanti suatu saat akan jatuh. Itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggergaji fondasi di bangsa ini. Itu. Tapi kalau dari atasnya udah maksa nih, ya kan, all mandatory gitu. Kita sebagai rakyat itu bagaimana cara menolak mandatory itu? Cuma satu. Yang pertama kita harus kompak dulu. Ya. Pemerintah seharusnya pemerintah kompak dengan DPR dan DPR juga kompak sama rakyatnya. Persoalannya sekarang yang kompak hanya pemerintah dengan DPR. DPR dan pemerintah tidak kompak dengan rakyat. Rakyat dibiarkan menderita. Ya, bahkan rakyat mengeluh, kemarin ada mahasiswa yang mengatakan Indonesia gelap terus malah dimarahin. Ya yang marahin bilang lu yang gelap, emang bener kita yang gelap. Kenapa? Karena kalian yang bikin mereka merasa gelap, kan gitu. Lampunya hanya dipegang kalian, makanya kan kode listrik mati pun emang gelap. Terus mau dibantah. Itu. Perasaan kita juga gelap. Ya. Dan akhirnya apa? Akan banyak yang gelap mata. Sadar apa tidak? Karena ini memang permainan gelap. Ya. Jadi itu yang perlu kita ini kan kompak. Terus kemudian mandatori itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Di dalam pasal 446 dan 447. 446 itu untuk masing-masing pribadi. Pasal 447 itu kalau korporasi. Kita akan didenda kalau pribadi 500 juta per orang. Manakala ketika ada program pemerintah, terutama pada saat ada mandatori atau pandemi, kemudian kita tidak mau mengikuti, maka kita dianggap bagian daripada orang yang menghalangi. Itu ada di dalam pasal 400. Dan masing-masing kita akan didenda 500 juta per orang. Pidana denda. Nah, dendanya 500 juta. Manakala tidak bisa, berarti tubuh kita yang harus kurung. Nah, bentuk kurungannya apa? Ataukah camp konsentrasi atau mungkin isolasi. Kita nggak tahu seperti apa. Nah, itu. Nah, untuk yang pasal 447 itu korporasi. Itu mulai dari 2 miliar, 5 miliar, dan 50 miliar per perusahaan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bahkan di situ ada hukuman seumur hidup 20 tahun dan bahkan hukuman mati. Coba bayangkan apa urusannya kesehatan dengan mematikan orang mungkin dianggap karena tidak mau patuh. Nah, ini yang saya bilang melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, sehingga kalau rakyat kompak, lawyer juga kompak, maka kita bisa menggugat untuk meminta dihapuskannya pasal-pasal yang melanggar hak asasi manusia. Berarti kalau wacana-wacana BG kemarin itu nanti akan diterapkan, berarti kita tidak ada alasan untuk tidak patuh dong. Kalau gimana? Kalau agenda-agenda BG yang kemarin itu, misalnya vaksin TBC, kita sebagai rakyat nggak mau jadi uji coba, masih ada harapan nggak untuk tidak mau ikut berpartisipasi? Masih ada harapan sepanjang kembali kompak. Hanya itu. Kalau kemarin kan dia justru kebalik ya, waktu awal yang permainan COVID kemarin, orang disuruh saling tidak kompak. Ya.
justru masing-masing dididik untuk menyodorkan tetangganya, saudaranya. Iya. Iya kan? Nah, dari situ kan sudah kita lihat bahwa polanya. Ketahuan bersin misalnya sampai 10 kali di tetangga rumah, dengerin telepon Satgas. Satgas akan datang dan menjemput bagaikan teroris. Sampai banyak kawan-kawan saya itu sampai ketakutan mau bersin aja. Karena bersin ini adalah sesuatu yang bagus untuk tubuh karena itu adalah detoksifikasi. Ngeluarin Ya. ngeluarin penyakit. Nah, disinilah suasana dramatis yang diciptakan oleh mekanisme sistem di mana kita bisa melihat bahwa manusia menjadi serigala manusia yang lain. Ya, karena ini panitia, dia Satgas, saling kejar mengejar. Coba kayak apa yang mereka kejar? Karena mereka dapat duit. Itu. Ini yang dibilang apa tadi? Hunger Game ya. Itu. Di mana manusia mengejar manusia dan semua dengan membawa kewenangannya bahwa tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan akhirnya di situ juga ada permainan manusia. Panipiro, gitu. Ya, orang datang dari luar negeri wajib karantina. Itu. Di situ kan peluang untuk pemerasan kepada rakyat. Gitu. Jadi hilangnya kedaulatan bangsa kita itu nyata-nyata terasa sejak terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ketika reformasi 98 kemarin. Itu. Di situ ada perubahan amandemen sebanyak 4 kali Undang-Undang Dasar 45 yang saya sebut dengan Undang-Undang Reformasi. Semua aturan asing diberikan karpet merah. Istilah karpet merah ini nggak sadar orang bahwa karpet merah ini filosofinya datang dari siapa yang menguasai dunia ini. Si merah juga, si rot merah. Iya. Ya. Perisai merah ya Pak. Merah. Ya, kenapa pembesar selalu itu? Karena semua ada dalam prosesinya mereka. Gitu. Lihat kita hidupan formal. Ada acara, semua serba formal, ada panggung. Jadi ada ada sirkus lah. Pidato yang terhormat. Nah, habis dengan formalitas. Jadi menggiring kita untuk menjadi orang-orang yang tanpa sadar loh ya maksudnya. Kita hanya menampilkan ketika di depan panggung, di depan layar, di depan kamera sebagai sosok yang baik, tapi sebenarnya kita sedang menyembunyikan hal-hal buruk dari diri kita. Karena dari dulu diajar di sekolah, boleh nyontek kalau nggak ketahuan. Apa disuruh nyontek? Enggak. Justru dilarang nyontek. Tapi bagaimana mereka orang di-push untuk nyontek? Diberikan banyak beban yang tidak bisa diakomodir semua, karena manusia ini punya spesialisasi dari Tuhan. Kamu jago di bidang ini, yang lain jangan. Nah, ini yang sengaja dibikin bias, sehingga semua diberikan pengetahuan namanya general education. Sehingga orang semua belajar buku, yang dia pelajari dia nggak kenal siapa yang punya buku. Ya, yang ngajar juga sama, karena sudah dibikin silabus. Jawabannya cuma satu yang benar. Jadi, general education tidak menghidupkan jiwa kita tidak disuruh berpikir, tetapi kita disuruh pikirkan itu. Jadi, what to think, not how to think. Itu bedanya. Sehingga, ya udah, digiring terus setting mind kita. Tapi memang apa sih Pak isi vaksin TBC itu? Ya yang mereka, kalau sesuai dengan jadwal, peta di sini, yaitu mRNA. Ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mRNA seperti apa? Gitu. Karena dia, kalau DNA itu double helix. Kalau mRNA itu triple helix. Berarti dia mengintervensi hubungan kita dengan DNA ilahi. Gitu. Makanya waktu sebelum meninggalnya Ratu Elizabeth, dia sudah soft opening atau grand opening di istana Buckingham, ya, di mana dia mencet terus sampai menuju kepada namanya Tree of Life, pohon kehidupan. Tapi pohon kehidupan versinya mereka, bukan versinya Tuhan.
Gitu. Apakah nanti ada hubungannya dengan 6G? Persiapan itu? Akan terhubung, ya, karena nanti WiFi akan berubah jadi light, jadi LiFi. Apa namanya, light, WiFi ada Li-Fi, dan nanti tidak lagi pakai WiFi karena mungkin pakai cahaya LED untuk mempengaruhi Otak dong. pesan kepada ini kita tanpa kita sadari loh. Ya. Gitu. Kalau memang sekarang itu nanti akan ada vaksin TBC, dan supaya membuat orang menjadi mau dan merelakan dirinya disuntik itu, berarti kan harus ada. Malah saya dengar sudah ada 2000-an kalau nggak salah, sejak September ternyata mereka sudah mainkan ini. Oh iya, saya pernah dapat itu pesan itu. Iya. Iya, udah. Dan mereka tapi sudah tahap ada ketiga. Announcement, nggak announcement. diumumkan. Makanya aneh. Iya. Makanya aneh, kenapa baru kemarin di announcement padahal mereka sudah main. Artinya kan ini cuman apa ya, seremonial. Ya, hidup ini seremonial. Jadi sebenarnya ya inilah yang dibilang kong kali kong. Lu bikin dulu ya di negara lu MBS, makan bergizi gratis. Ini nanti gue datang pura-pura gue dukung ya. Jadi ini tapi agendanya mereka. Jadi dia datang hanya mau ngecek udah sejauh mana agenda gue. Udah banyak yang metong atau belum? Udah banyak yang on belum? Ya. Karena kita tidak ada yang pengen ini. Kita merasa lebih berharga mendapatkan makan dari tangan sendiri. Bukan dikasih gratis. Ya. Tapi kenapa dididik itu? Terus hanya 10.000. Bergizi dari Hong Kong. Ya. Budgetnya 10.000. 10.000. Ya. Dari sini kan kelihatan apa ya? Kalau orang Jawa bilang nyelelei, kayak dicandain banget. Ya. Terus kemarin saya dengar lagi ada dikorupsi lagi. Ada dikorupsi. Ya. Jadi potong-potong ya. lagi. Nah, kalau buat orang yang menjalankan sih dia cuma lihat uangnya. Ya. Nah, orang tidak melihat bahwa ingredientnya seperti apa. Ya. Ini digiring dulu dan sekarang apa? Banyak yang sudah keracunan. Iya. Dan mereka ignoran terus. Ya. Si penyelenggara ini ignoran. Oh, mungkin karena tidak cuci tangan, karena tidak pakai sendok, ya kan? Iya, nyalahin. Padahal saya justru lebih suka makan tidak pakai sendok, pakai tangan, karena tangan saya di sini ada pelapis yang akan membuat nggak ada namanya segala macam itu. Boleh dites. Gitu. Ya, makanya tangan kita nih. Perhatikan nggak kalau tangan kita, kenapa di tangan yang sama Tuhan memberikan kontur yang berbeda di telapak tangan. Berarti apa? Ada something. Disinilah ada power. Gitu. Makanya kalau orang sholat dia begini, dia menerima power. Terus dia blessing orang yang diterima dia. Jangan main-main dengan tangan. Ya. Tetapi dunia metode mereka makanya kenapa selama COVID kemarin nggak boleh begini kan, suruh begini kan, supaya apa? Dia putuskan kekuatan spiritual gitu. Iya. Itu, ya. Lalu sekarang bagaimana kalau saya punya teman jatuh atau kalian jatuh, saya melihat, social distancing. Intinya apa? Terus ngangkatnya pakai apa? Nggak boleh pakai gini. Iya. Terus dia juga begini. Kenapa kita mau jadi orang-orang bodoh, diperbodoh? Tapi karena mereka tahu bahwa tidak semua bodoh, lalu mereka menggunakan kekuatan. Gitu. Wah ini apa namanya, membuat gaduh. Wah ini udahlah, semua bisa diatur, hukum aja bisa dibuat buat kepentingannya kok. Nah sekarang nyata bahwa hukum yang ada selalu dipersiapkan untuk menjalankan hal-hal ilegal yang sudah disiapkan. Makanya kenapa konstitusi selalu melewati proses legislasi, melegalkan hal yang tidak legal yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Makanya Undang-Undang Nomor 17 ini dipaksakan terbit 2023, tanggal 8 Agustus, ditandatangani oleh Presiden yang lama untuk menjadi acuan persiapan untuk second wave of pandemi. Gitu. Berarti next pandemi bisa dibilang adalah TBC atau gimana? Tetap berhubungan pernapasan? Ya karena mereka mainnya di
selalu main di pernafasan. You know why? Karena nafas ini adalah kekuatan utama kita. You tidak akan gagah, you tidak akan cantik kalau nafasmu terengah-engah. Makanya yang dihantam selalu nafas. Karena nafas ini adalah milik Allah. Saya nggak bisa ngomong dengan lantang kalau nafas ini nggak ada. Bahkan saya bisa berbicara begini, keluar suara, bendanya, fisiknya nggak ada. Gitu. Dan itu yang dicontoh, makanya ada loudspeaker. Loudspeaker. Itu teknologi itu mencontoh bagaimana Tuhan, teknologinya Tuhan di copy paste. Sama juga cellular phone. Itu teknologinya Tuhan, sel kita, dengan sel yang lain, itu berkomunikasi dengan signal. Gitu. Seperti itu ketika dia mitosis, dia membelah, dia berkomunikasi dengan signal antara satu sel. Itulah apa namanya, pola pikir atau cara berpikir orang cyber. Mereka nggak paham ya, bahwa sel tower-tower ini ya sel-sel kita. Satu sel berhubungan dengan sel lain. Makanya kenapa orang nggak pernah bertanya, kenapa disebut cellular phone ya? Gitu. Padahal cellular phone itu, nah kita harus terhubung dengan sel utama. Sel utama siapa? Sang Pencipta. Contoh radio, radio bisa nyala, tidak ada kabel, dia bisa menerima. Nah, hubungan signal ini yang mau diputus dengan mRNA. Gitu. Ini kan prakteknya udah jelas, agennya udah jelas. Jadi kita sebagai rakyat itu harus apa nih Pak? Harus benar-benar pergi ke gunung, kita harus beli tanah, kita harus simpan sebagian uang kita untuk beli tanah. Bagaimana Pak? Dan rencana Bapak sendiri apa untuk ini? Kalau saya buka di sini mereka tahu dong. Mereka itu mereka yang mau kejar-kejar kita. Iya. Jadi mungkin lebih bagus begini, buat komunitas. Ya. Ya, buat komunitas. Buat komunitas ya. Ya, komunitas dulu yang sefrekuensi, yang mau. Jadi kan begini ya, dalam hidup ini kan adil. Saya waktu COVID kemarin berpikiran begini. Oke, kalian yang disiapkan mall sendiri buat yang mereka udah divaksin. Yang enggak, ya pemerintah harus adil dong, siapkan juga fasilitas sendiri, jangan dianaktirikan kan. Itu baru yang adil gitu. Nah, tapi sekarang bagaimana? Ternyata mereka tidak mau adil. Ya udah, siapkan uang uang yang sisa yang ada, secukupnya saja yang ada di ATM, yang ada persiapkan untuk persiapan pangan mandiri, ya, manfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam, karena supply chain of food itu akan mereka kuasai ya. Dan mereka sudah kuasai. Ya. Mr. BG yang sangat menguasai itu semua. Makanan-makanan kita akan diganti GMO dan juga sintetik. Ya. Sintetik, kalau sintetik itu betul-betul sudah tidak apa ya. Contoh mungkin daging sintetis ya, semua dari kimia. Ya. Dan banyak lagi yang lain sebenarnya yang perlu kita ini kan. Jadi itu. Terus kemudian waspada dengan tadi apa saya lupa bahas, retina mata, ya. Scan. Karena target mereka itu dalam setiap tahun itu 1 miliar, ya, 1 miliar retina, ya. Untuk apa? Untuk persiapan apa? Smart City. Social credit system. Ya, Smart City dulu. Social credit system. Gue buru-buru banget ya, langsung pengen ke situ. Iya betul. Social credit system itu ya karena ada smart city. Dan itu akan terhubung dengan aplikasi itu. Iya. Nih. Smartphone, smartwatch, smart TV, pokoknya smart deh. Nih. Ya, One Health nih, healthcare. Nih, financial service. Nah, ini ada semua. Jadi mudah sekali membacanya. Jadi saya udah tahu apa yang dikerjakan mereka lah, mau kunjungan inilah, bicara tenaga kerja, bicara ini segala macam, udahlah. Jadi lebih baik, ya. Coba kementerian mana bicara apa, ya. Mau pendidikan, mau apa. Coba saya bisa breakdown kalau mau. Oh ini bikin kebijakan, misalnya air harus minta izin, air banyak banget kok. Harus bayar ini segala macam. Terus apa lagi?
Ya bagaimana ya? Hujan aja yang ada sekarang hujan buatan kok. Iya. Ya. Makanya saya baru paham. Oh, diguyur hujan. Ini diguyur Tuhan yang guyur. Ini diguyur Tuhan yang guyur atau permainan manusia yang guyur. Oh, ternyata istilah guyur itu baru saya dapetin. Oh, ini diguyur. Kenapa? Suatu tempat, begitu kamu pergi 100 meter, kering. Gitu. Jadi, percayalah bahwa ini bukan alami. Makanya ada suatu badan yang menangani bencana, disebut bencana alam dan bencana buatan. Bencana bukan alam. Dia tidak berani mengatakan bencana buatan. Bencana bukan alam. Nah, jadi bencana-bencana yang kita alami selama ini adalah bukan alami, tapi manipulasi, Pak. Ya, manipulatif. Makanya dia bilang bukan alam. Dia nggak mau sebutin buatan. Gitu. Mereka selalu ngomong dengan kode-kodifikasi. Kode-kode. Ya. Mereka pakai simbol. Makanya kenapa ada pelajaran coding? Itu ada sandi. Kita suruh belajar untuk memecahkan sandi. Dari situ kita harus cerdas bahwa mereka main dengan sandi. Seperti gini. Kenapa kita waktu selama ini suka nonton di Studio 21? Gitu. Oh, kita pikir bagus 21. Ternyata apa ya? Dia udah kasih kode bahwa nanti. Tapi orang yang sekarang menjalankan 21 dia nggak tahu bahwa itu akan ke sana. Itu. Terus apa lagi? Hollywood. Ya, kenapa dibilang wood? Karena witchcraft itu pakai kayu. Gitu. Dan banyak hal, ya. Apalagi pancing saya soalnya kalau diiniin baru keluar banyak lagi, apalagi ya. Saya ingin ada pertanyaan dari itu netizen kah? Ada. Nih udah jelas nih ya, nih agenda tuh. Jadi nggak usah nanya lagi nih, udah ada semua di sini. Tuh. Termasuk kalau bilang setuju nggak dengan anak sekolah dimasukin ke militer? Nggak setuju. Dicari akar masalahnya. Jadi menyelesaikan masalah di bangsa ini tidak sulit asal mau. Cari akar masalahnya. Bukan puncak gunung esnya yang dipersoalkan. Kenapa anak itu seperti itu? Kenapa orang miskin? Ya, saya buka nih ya. Kenapa banyak orang miskin? Karena lapangan pekerjaan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kebijakan yang tidak berpihak kepada produsen. Sehingga dia tidak mampu membiayai, peraturan membuat biaya mahal. Di waktu yang bersamaan dibuat kebijakan yang membuat banjir PHK. Contohnya apa? Barang-barang impor membanjiri negara kita. Siapa yang diuntungkan? Ya pasti orang yang masukin barang. Kenapa dia membuka kebijakan itu? Dia membuat kebijakan berpihak kepada rakyat atau tidak? Sama sekali tidak. Dan saya kasih tahu, Perda nomor 8, Permendak nomor 8 tahun 2024 atau 23 itu harus dicabut. Kalau tidak dicabut, maka semakin hancur, ya semakin rakyat kehilangan lapangan pekerjaan. Karena pengusaha tidak bisa ini lagi, tidak bisa survive lagi. Dan yang masih survive harus dijaga. Karena apa? Membangun suatu perusahaan, saya tahu tidak mudah, tidak dalam sehari. Bayangkan Sritex yang begitu besar dan sebagainya bisa iniin, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan tekstil yang persiapan kolaps. Nah kalau memang kita mau menghidupi, ini yang dihidupkan. Ya, berarti kan semuanya di tangan rakyat sendiri ya? Di tangan rakyat sendiri gitu loh. Kalau memang ya keselamatan ini gitu loh, di tangan kita sendiri. Kalau memang sedemikian rupa bahwa pemerintah itu hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka, berarti kan semua ini kan tergantung rakyatnya. Toh mereka nggak ada yang peduli gitu loh. Ya persoalannya gini, satu, kompak tidak ada. Kenapa kompak tidak ada? Karena tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena selama ini terhipnotis dengan janji-janji ilusi. Kemudian mengorbankan harga dirinya dengan hanya mau terima yang receh-receh, BLT. Dan seolah-olah yang memberikan itu pahlawan, padahal itu adalah haknya rakyat. Ya. Dan rakyat dibuat terpolarisasi. Kita lihat yang sekarang. Ada kekuatan massa ini, kekuatan itu, dan sebagainya. Apakah itu terjadi begitu saja? Enggak. Ini agenda politik. Untuk membuat rakyat tidak berani memperjuangkan keadilannya. Karena akan dibenturkan dengan rakyat sendiri.
Ini yang disebut oleh Bung Karno, musuh kalian, perjuangan kalian lebih berat karena apa? Melawan bangsa sendiri. Lagi dibenturkan. Apakah terjadi dengan begitu? Enggak. Semua ada anggarannya. Baik itu anggaran yang disiapkan secara resmi maupun yang tidak resmi. Yang tidak resmi dari mana? Dari mereka yang tentunya mendapatkan keuntungan ketika menginvestasikan dananya untuk itu. Jika ada masyarakat itu bertanya, gimana ya Pak kalau saya nggak patuh nanti saya tidak bisa traveling, kalau saya nggak patuh saya nggak bisa kerja gitu. Nah berarti ini adalah keputusan rakyat sendiri, rakyat harus bergerak. Ya. Apakah itu jawabannya? Jika nanti ada mandatori lagi seperti itu? Ya betul. Keputusan memang ada di tangan rakyat. Seperti saya bilang tadi, hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan adalah keputusan kita. Dan setiap keputusan menggambarkan iman kita. Jadi kalau imannya kuat, tentunya keputusannya yang diambil akan memberikan dia hidup. Nah, pertanyaannya manusia selama ini karena tidak diisi jiwanya, yang dia cari adalah hidup. Hanya hidup untuk makan. Nah, jebakan Batman-nya nanti adalah di makanan. Bahkan kepercayaan atau imannya akan dia jual demi makanan. Itulah yang terjadi ketika Hawa, dia menjual imannya. Biar dia tidak dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, lalu dia mau memakan buah itu. Kita kebanyakan nanti akan jatuh, gugur, hanya urusan itu. Jadi hidup adalah pilihan. Kalau mau harus berkomunitas, bangunlah namanya planet aman. Bangun suatu kampung komunitas planet aman supaya masing-masing bisa hidup berdampingan dan saling gotong royong. Yang satu memelihara ayam, yang satu ikan mungkin, terus kemudian yang satu menanam padi, satu menanam singkong, jagung. Tapi ingat, hindari pemakaian pestisida. Karena apa? Woreng aja udah nggak mau. Kenapa kita mau makan? Kenapa? Karena dari dulu cuman melihat apa? Mengejar kuantiti, bukan kualitas. Kalau woreng aja dia nggak sekolah, dia nggak makan, masa yang sekolah makan? Percuma dong sekolah, gitu. Ya. Oh alasannya untuk ini, enggak. Ini skenario supaya apa? Munculnya pabrik pupuk, jadi lagi industri lagi. Ya, jadi ini lingkaran setan ya. Ya. Tapi cara membangkitkan kesadaran masyarakat Konoha ini gimana ya Pak ya? Biar pada melek gitu. Kadang-kadang ternyata ketawa lagi. Kadang-kadang ternyata tuh ya, walaupun kita berbicara seperti ini dan banyak yang mengerti, tapi ada sisi sebelah sana yang masih benar-benar totally blind, totally buta gitu. Saya sekarang melihatnya begini, mereka tidak blind, tetapi mereka terpaksa. Nggak gini, ini blind beneran atau blind pura-pura? Karena blind pura-pura dia pakai buzzer, itu blind pura-pura karena memang mereka mencoba menciptakan tandingan supaya rakyat yang innocent ini menjadi kebingungan berpegang di mana. Makanya kan sejak masa, coba kita lihat ke belakang, kapan mulai muncul istilah hoax? Kapan mulai muncul istilah buzzer? Coba cek. Kapan mulai muncul influencer? Ya, kapan muncul fact checker? Zaman COVID mulai main. Ya. Apa istilahnya? Menjamur. Emang gratisan? Industri kan? Jadi mereka juga orang Indonesia yang apa ya? Yang tidak cinta bangsanya, tapi cinta urusan perutnya aja. Ini kan kepentingan diri sendiri aja. Jadi ini dulu, ya. Karena kekuatan global ini bermain dalam segala lini, gitu loh. Jangan sampai di antara kita juga ada yang menjadi buzzer sebenarnya. Cuma sekarang ketika tampil di layar kita bicara begitu kan gitu. Ini cuma contoh aja, gitu. Makanya mereka kumandangkan istilah hoax itu tahun, saya ingat 2008 mulai kita menggunakan apa namanya smartphone, ya. Dari situ mulai dia membangun narasi hoax adalah berita yang tidak benar atau kejadian yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta.
sehingga ketika ada berita benar lalu dicap hoax dan masyarakat akan berpikir itu adalah berita tidak benar. Hoax juga. Nah, lalu siapa lembaga yang berhak mencap hoax? Hanya ada satu. Makanya ada seorang mantan menteri, dia mengatakan kalau pemerintah sudah bilang hoax maka itu hoax. Enak aja. Dan Tuhan mendengarkan doa kita. Ya. Mana yang hoax, mana yang tidak. Gitu. Jadi sebenarnya inilah hilangnya masa post-truth. Kepakaran. Sekarang orang sekolah cari ijazah. Sementara banyak orang di PHK. Jadi bocor. Ya. Orang sekolah, karena sistem menginginkan, lu mau gua terima, kalau lu sudah bawa satu lembar ijazah tadi, habisin uang waktu hidup lu, habisin uang bapak lu, jual sawahnya, gua kasih satu lembar ijazah. Ya, dan yang sekarang banyak ribut juga itu. Ini kan kode. Bahwa useless. Ya. Useless. Tidak ada gunanya. Oh, Dharma bilang tidak berguna, saya diserang orang. Bukan, yang saya maksud tidak berguna adalah pendidikan perlu. Tapi apakah selalu harus dapat ijazah? Karena ternyata banyak orang yang hidup layak. Justru dia punya kemampuan, bukan karena ijazah. Dia bisa bikin kursi, dia langsung bisa jualan, dia bisa bikin kue. Saya yang sekolah, nggak bisa bikin kue. Mungkin bikin makan nasi goreng juga, ya asam-asam pedas gitu ya, dan sebagainya. Jadi yang harusnya yang lebih applicable gitu loh. Terus adat, orang yang nggak punya pendidikan itu adatnya biasanya lebih bagus. Ya, oh bohong Dharma begini, iya adab yang jujur, adab apa adanya. Kalau yang sudah sekolah ini banyak dipoles-poles, istilahnya adab tapi pencitraan. Kalau ini permisi Pak. Polos gitu, ngerti ya? Itu betul-betul apa adanya. Beda dengan orang yang sudah sekolah. Kayak gini-gini. Supaya kelihatan begitu kan? Itu. Makanya kan ada apa namanya? Guyonan penyiar televisi pakai celana pendek, yang penting pakai dasi, ya kan? Saya nggak tahu itu benar apa enggak karena saya belum pernah gitu. Tapi ya juga ya bisa begitu. Karena kan hanya dia bicara pas foto. Gitu. Nah itu hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Banyak sih. Asal saya digali, saya bisa sampaikan. Kalau Trump itu berada di mana, Pak? Termasuk EG nggak? Good cop. Bad cop? Bad cop. Berarti dua sayap burung yang sama? Ya silahkan disimpulkan sendiri. Tapi buat kita, ya sama dengan ini. Freemason itu ada good Freemason, ada bad Freemason. Artinya, memang kembali lagi kepada gitu. Makanya yang good ini lama-lama ada yang kabur juga. Nah yang kabur kalau ketangkap metong kan gitu. Itu jadi ya banyak yang orang tiba-tiba sadar, tahu-tahu besok overdosis, besok ketembak, besok loncat dari apartemen dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi itulah sistem mafia. Makanya di dalam seperti mafia narkoba, dia nggak boleh keluar ini, keluar dianggap waduh ini bahaya nih, gitu. Jadi ini yang disebut dengan manajemen mafia. Oh cara hutang Indonesia dengan luar aja ini apa? Cara mafia kok, gitu. Ya, cara mafia bahwa hutang kok nggak pernah kelar-kelar. Iya. Karena sistemnya tidak boleh, jangan selesaikan hutang pokok, tapi bayar bunganya saja. Ya siapapun presidennya nambah terus, sehingga bunganya makin gede. Akhirnya pajak yang kita peroleh hanya untuk membayar bunga, itu pun mungkin kurang. Belum lagi sumber daya alam yang tidak masuk ke dalam, malah capital flight. Itu jadi bagaimana mau rakyat ini mau ini, makanya bangun kesadaran, ya dengarkan dengan hati nurani, jangan cuma dengar dengan apa ya gaya pidato yang diatur ya dan sebagainya, tapi tidak menunjukkan isi hati yang bersih sesungguhnya, hanya untuk kelihatan cantik depan kamera, kelihatan bagus, cuman appearance-nya doang, tetapi ketulusannya, sincerity-nya nggak ada. Banyak kita lihat sekarang. Karena ada sekolahnya. Sekolah siapa yang bikin? Mereka juga. Ya, sistem.
Iya, mereka Sistem juga begitu. pendidikan. Hah? Sistem pendidikan. Iya, enggak, dan ada yang namanya apa? Public speaking. Siapa yang bikin? Mereka. Jadi industri kan? Gitu loh. Jangankan gitu, mulai dari kepala, ujung rambut, ini, terus industri. Ya. Jadi kalau orang pergi ke, saya bilang sama teman-teman, ada satu tempat, Anda akan kami layani dengan sepenuh hati. Ya, taruhlah kalau orang mau pergi masuk rumah sakit kan selalu bilang, kami akan melayani dengan sepenuh hati. Tapi apa? Bayar dulu, Bob. Inilah dunia industri. Semuanya industri. Ya. Kamu bayar dulu, aku layani. Apa bedanya dengan yang bisa kita beli, misalnya gitu. Bayar dulu, baru aku layani. Jadi tidak ada ketulusan. Ya transaksional kan? Ya memang, karena dibikin begitu kan. Makanya tadi saya bilang, setelah saya paham ada sistem transaksi sedunia, ya mulai lihat dari masyarakat ekonomi Eropa, ada bendera MEE kan, 10 kota tua itu Eropa tua, ya ada Roma, ada 10, makanya bintangnya 10 kan, ada Euro, mulai dia bergeser tap gitu. Jadi ternyata itu. Nah, ketika kita mengikuti sistem itu, maka sama dengan kita sedang menyerahkan kita punya nyawa. Karena kita tidak dihitung sama dia seperti manusia, tapi kita dihitung seperti barang. Makanya lihat, ketika orang bilang, telah meninggal dunia 3 manusia, nggak pernah. 2 orang, 3 orang. Tanpa sadar, kosakata yang muncul membuat kita menjadi terbiasa ketika ada manusia yang meninggal. Karena disebut orang. Kayak barang. Dihitung 3 orang. 3 kaleng. Ya, sadar nggak? Dia nggak bilang manusia. Siapa yang bikin ini? Betul. Coba lebih dalam memahami itu. Mudah sekali melihat semua persoalan ini. Ya, bahkan baru dia ngomong, dia mau ke sana. Nah, coba belajar seperti itu supaya jangan selalu gamang. Punyalah keyakinan yang teguh, cari akar kebenaran. Kalau lihat masalah, mudah selesaikan masalah di akarnya. Selama ini kita diajar untuk melihat gunung es, puncak gunung esnya. Kita tidak diajar untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena akar masalahnya dibiarkan dia berbuah. Karena masalah yang berbuah, maka itu menjadi industri lagi. Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja
yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.